Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Ya, baik, Pak. nah, semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Nah, Bapak akan selalu mengingatkan ke kalian untuk selalu menjaga kesehatan. Karena kita tahu sekarang virus corona itu masih berada di sekitar kita, jadi ingat protokol kesehatan kalian. Nah, berikutnya pembelajaran hari ini kalian jangan lupa melakukan absensi ya. Absensi sudah Bapak share di Google Classroom, tapi nanti kalian melaksanakan absensi pada saat melakukan diskusi kelompok. Sudah? Sebelum kita memulai pembelajaran, agar kegiatan kita berlangsung dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang siapa yang kira-kira mau memimpin doa? Ayo, biar cepat. Saya, Pak. Yuk, ya silakan Puri, pimpin doanya. Yang teman-teman yang lain silakan disimak dengan baik. Selamat pagi, teman-teman. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Berdoa sesuai agama, kepercayaan, dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Puri. Dan semoga kegiatan kita hari ini selalu dilancarkan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin merefleksikan dulu terkait dengan pembelajaran kita pada hari pertama, pada pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan pertama kemarin, di sana Bapak lihat dan Bapak observasi, kalian belum siap untuk melaksanakan pembelajaran. Itu dilihat dari yang pertama pada saat meeting, ada yang masih tengok kanan kiri, terus ada juga masih mic-nya masih hidup. Jadi Bapak tekankan di sini, untuk pembelajaran hari ini dan pembelajaran selanjutnya, pastikan kalian siap untuk mengikuti pembelajaran. Dengan cara yang pertama, matikan mic ketika kalian tidak berbicara. Dan yang kedua, pastikan kalian fokus. Fokus dalam artian jangan tengok kanan kiri, abaikan suasana yang ada di sekitar kalian. Kita fokus untuk belajar. Nah, kenapa Bapak bilang seperti itu? Karena Bapak menilai sikap kalian juga. Dalam proses pembelajaran itu ada penilaian sikap. Jadi, semakin baik sikap kalian dalam proses pembelajaran, selanjutnya akan semakin baik juga nilai sikap kalian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, baik. Agar memperlancar kembali, Bapak ingin mengetes apakah suara Bapak terdengar dengan baik. Silahkan on kamera dulu ya anak-anak. Ini masih banyak yang tidak on kamera. Sudah? Sudah, Pak. Ya, baik. Silahkan untuk mengecek apakah suara Bapak terdengar dengan baik. Silahkan pegang dahi kalian jika suara Bapak terdengar dengan jelas. Sudah? Sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah bertemu. Ini pertemuan kedua. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi juga. Kira-kira siapa yang masih ingat materi apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ayo. Saya, Pak. Ya, silahkan Susi. Baik, Pak. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan membuat model matematika dari masalah kontekstual terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, Pak. Oh iya, terima kasih Susi. Berarti model matematika. Ya. Ada yang lain lagi? Ada materi yang dipelajari selain model matematika pada pertemuan sebelumnya?
Saya Pak, Siapa nih ya? Yani Wulandari. Oh ya, silakan Tiani. Apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya juga dibahas bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari masalah kontekstual terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Oh iya, bagus sekali. Berarti kalian masih ingat tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, Bapak tekankan sekali lagi, meskipun pertemuan pertama itu sudah kita lewati, tapi nanti tetap akan kita gunakan pada pertemuan hari ini. Terutama membuat model matematikanya. Nah, sekarang untuk teknis pertemuan hari ini, teknisnya sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama kita akan pikon terlebih dahulu sampai nanti penentuan masalah. Yang kedua, setelah pikon baru kalian berdiskusi di Google Classroom kalian. Nah, selanjutnya baru melaksanakan sesi presentasi. Kira-kira untuk teknis pembelajarannya sudah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bisa Pak. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan berikan materi yang akan kita bahas. Bapak izin share screen dulu ya. Apa sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Share screen Bapak? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel kembali atau sistem persamaan linear dua variabel lagi. Tetapi kita akan membahas terkait dengan metode eliminasinya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu kalian bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan SPLDP dengan metode eliminasi. Nah, di mana pada pertemuan kali ini kita atau Bapak akan lebih menekankan bagaimana proses kalian dalam menyelesaikan masalah dengan metode eliminasi. Di mana metode eliminasi ini sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya, sekarang kalian gunakan untuk memecahkan masalah. Nah, selain menggunakan metode eliminasi, kalian juga nanti dalam masalah yang Bapak berikan itu akan menggunakan materi-materi yang lainnya juga. Nah, sekarang untuk mengingat kembali, Bapak stop sharing dulu. Untuk mengingat kembali, siapa yang masih ingat metode eliminasi itu metode yang bagaimana ya? Atik. Oh ya, silakan Atik. Ya. Metode eliminasi itu metode yang menghilangkan salah satu variabel. Metode menghilangkan salah satu variabel. Yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Ada Pak. Silakan siapa? Pak. Metode eliminasi itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan menghilangkan salah satu variabel. Menghilangkan salah satu variabel ya. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Saya Pak. Siapa? Dewi. Oh ya, Dewi. Silakan Dewi. Metode ilmiah adalah metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel lainnya. Metode eliminasi ya. Nah, sekarang dari jawabannya Atik, dari jawabannya Swenten, dari jawabannya Dewi, Bapak akan kembali mengingatkan terkait dengan metode eliminasi. Metode eliminasi itu metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLDP dengan menghilangkan salah satu variabel.
untuk mendapatkan variabel yang lainnya. Jadi silahkan diingat kembali karena itu kita juga akan gunakan. Ada pertanyaan kembali? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, Tidak, Pak. Pak. ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, pada pertemuan pada hari sebelumnya Bapak juga sudah memberikan atau men-share video ke kalian, men-share materi pembelajaran ke kalian. Jadi, dengan kalian mempelajari itu, Bapak berharap kalian bisa untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena metode eliminasi ini juga sudah pernah kalian dapatkan, tinggal diulang kembali. Nah, sekarang kemarin juga Bapak sudah men-share terkait dengan Edpuzzle-nya. Untuk Edpuzzle-nya itu Bapak sudah cek kemarin hasilnya. Ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan, tetapi ada beberapa siswa yang belum. Jadi Bapak berharap kalian bisa nanti mengerjakan video Edpuzzle-nya itu agar nanti bisa mempelajari atau bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Kira-kira kalian sudah nggak membaca bahan ajar yang kemarin yang Bapak sudah share? Sudah, Pak. Sudah sedikit, Pak. Nah, meskipun Sudah, ya, Pak. sudah. Bapak yakin kalian pasti sudah membacanya. Makanya sekarang kita akan gunakan itu. Semoga nanti pada saat diskusi kalian bisa menjawab soal yang diberikan dengan bahan ajar yang sudah kalian baca. Sekarang kita akan ke inti pembelajaran. Bapak akan berikan permasalahan kepada kalian terkait apa yang akan kita pelajari hari ini. Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik. Bapak izin share screen dulu terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Sudah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, masalah yang pertama. Nah, di sini kita kita awali dengan masalah dulu. Masalah yang pertama dulu, Bapak ingin bertanya. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, Pernah, Pak. ya. Pasti semua pernah mengukur tinggi badan. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana? Pak, mikrofonnya, Pak. Mikrofon. Ntar dulu. Oh, mikrofon Bapak tadi mati. Pak ulangi sekali lagi. Masalah yang pertama kan tadi sudah. Nah, sekarang pernahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Sudah tadi. Nah, sekarang bagaimana posisi kalian ketika kalian mengukur tinggi badan? Ayo. Berdiri. Berdiri tegak. Pak. Ya, ada yang jawab berdiri. Berdiri tegak. Ada yang jawab berdiri tegak. Berdiri. Nah, sekarang coba perhatikan ilustrasi gambar berikutnya. Ini ada seorang anak yang diukur tinggi badannya. Dia berdiri tegak, seperti yang kalian bilang tadi. Nah, sekarang ada alat ukurnya. Ini ukur yang hitam ini, dia juga berdiri tegak lurus terhadap objek yang diukur. Nah, nanti Bapak tekankan itu berdiri tegak lurus terhadap objek yang diukur. Nah, nanti akan itu kalian gunakan dalam pemecahan masalah. Nah, berikutnya adalah ketika kita akan mengukur tinggi. Nah, sekarang Bapak berikan 3 buah gambar. Anggap saja ini menara. Ada menara 1, ada menara 2, dan ada menara yang ketiga. Nah, dari ketiga menara ini, kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Ayo, Bapak kasih clue aja. Dari ketiga menara ini, atau masing-masing menara ini, disusun oleh bangun apa saja?
Bangun Bangun persegi panjang dan bangun segi enam, Pak. panjang dan bangun segi 6. Bangun Hmm, persegi panjang dan bangun persegi 6, Pak. ya. Bangun persegi panjang dan segi 6. Jadi nanti di sana kalian bisa lihat variabel apa yang harus kalian misalkan. Terus menara 1 itu ada berapa persegi panjangnya, menara 2 itu ada berapa segi 6-nya. Nanti untuk persoalan yang pertama, menara 1 dan menara 2 itu sudah diketahui berapa tingginya. Yang kalian harus cari adalah berapa sih tinggi menara yang ketiga dengan menggunakan SPLDP. Nah, sekarang ada diberikan permasalahan yang lain lagi. Permasalahannya adalah juga masih terkait dengan tinggi menara. Nah, tinggi menara terjadi puting beliung di tempat menara tersebut. Nah, puting beliung itu merusak menara ketiga menara itu. Nah, untuk yang kondisi yang pertama, menara bagian atasnya terlepas. Jadi kalian pikirkan dari banyaknya persegi panjang dan segi 6 itu bagian atasnya terlepas. Kira-kira bentuknya jadi apa? Untuk yang kedua, menara kedua itu miring 45 derajat. Nah, miring 45 derajat ini nanti kalian selesaikan dengan menggunakan mencari tinggi yang tadi, yang sudah dijelaskan di depan. Dan yang ketiga, yaitu menara yang ketiga, bagian atas segi 6-nya patah separuh. Jadi kalian membayangkan nanti menara ketiga, kalau segi 6-nya patah separuh, gimana posisinya atau gimana bentuknya. Nah, permasalahan ini kalian selesaikan. Caranya mencari adalah kalian harus mencari berapa tinggi menara setelah ingin puting beliung. Jadi yang pertama, untuk masalah yang pertama, kalian mencari tinggi menara ketiga. Berikutnya, diberikan masalah lagi, terjadi angin puting beliung, menaranya rusak dengan kondisi-kondisi yang diberikan, cari tingginya. Itu untuk masalah yang pertama. Kira-kira ada pertanyaan dulu? Atau sudah ada bayangan untuk masalah yang pertama? Sudah, Pak. Tidak, Pak. Ya. Sudah, Pak. Tidak, Pak. Baik, masalah pertama sudah. Sekarang lanjut ke masalah yang kedua. Nah, untuk masalah yang kedua, silakan perhatikan gambar. Kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan di sana? Informasi apa? Yuk. Silakan. Informasi yang didapatkan di sini apa? Atau apa yang digunakan oleh ibu-ibu ini? Seseorang sedang membersihkan ruangan. Membersihkan ruangan dengan menggunakan vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Oh iya. Informasi yang bisa kalian temukan di sini adalah orang yang sedang membersihkan ruangan dengan menggunakan alat. Nah, alat ini namanya vacuum cleaner. Nah, dari gambar ini Bapak akan berikan masalah. Permasalahannya adalah seperti ini. Misalkan, nah kita ruang lingkup sekolah saja dulu. Misalkan kelas kalian, misalkan kelas 10 PH1 akan melakukan praktek public area yang membutuhkan alat. Alat yang digunakan di sini adalah vacuum cleaner. Nah, nanti diberikan kondisi-kondisi, salah satu kondisinya adalah seperti ini. Ketika 2 siswa menggunakan vacuum cleaner, maka ada 3 siswa yang tidak menggunakan vacuum cleaner. Itu kondisi yang pertama. Nanti akan diberikan kondisi yang lainnya. Jadi, kalian di sini harus bisa menghitung atau menyelesaikan masalah ini berapa jumlah siswa pada kelas itu dan berapa vacuum cleaner yang harus dibutuhkan. Itu untuk masalah yang pertama. Nah, kita kembali ke masalah yang lebih besar. Masalah yang lebih besar di sini adalah diberikan atau diketahui nanti banyak siswa kelas 10 semuanya dan akan melaksanakan praktek bersama-sama. Nanti kalian mencari atau menghitung berapa sih vacuum cleaner yang harus disediakan oleh sekolah agar semuanya bisa praktek. Jadi ini ada hubungannya. Yang pertama kalian memecahkan masalah dengan SPLDP dulu. Dan yang kedua kalian menggunakan materi yang lain untuk memecahkan masalah yang kedua. Nah, itu nanti silahkan nanti kalian diskusikan untuk masalah kedua.
Kira-kira ada bayangan dulu untuk masalah yang kedua? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Berarti sedikit Tidak, Pak. sudah jelas ya untuk masalah ini. Sudah, Pak. Ya, sudah. Baik. Eh, tadi tidak dipresentasikan ya? Tadi masalahnya tidak dipresentasikan? Tidak ya? Oh, berarti lupa tadi. Gini. Coba Bapak ulang kembali untuk presentasinya, biar jelas. Ini masalah yang pertama tadi ya, sudah terlihat? Sudah. Sudah, Ini Pak. menara-menaranya yang tadi. Sudah, Pak. Ini menara-menara yang tadi. Berikutnya kalian diminta untuk mencari tinggi menara yang ketiga. Terus ada puting beliung di sini. Kondisinya ada menara pertama bagian atas terlepas, menara kedua miring, dan menara ketiga bagian atas segi enamnya patah separuh. Nah, berikutnya ini masalah yang kedua, ada seorang yang membersihkan ruangan dengan kondisi-kondisi yang diberikan. Udah, itu permasalahannya. Sekarang ada nggak pertanyaan untuk permasalahan yang tadi? Tidak, Pak. Tidak. Pak. Ya, baik. Jika tidak ada permasalahan, setelah ini kalian menuju ke Google Classroom kalian diskusi di sana, download LKPD, diskusi dengan anggota kelompok di masing-masing kelompok. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan LKPD yang Bapak sudah jelaskan tadi atau permasalahan yang sudah Bapak jelaskan tadi, silahkan ditanyakan dan Bapak beri waktu sekitar 35 menit. Nanti kalian diskusi di Google Classroom. Terus ingat dicatat ya atau dibuat pada kertas lempiran karena kalian akan presentasi nanti. Jadi biar nanti jelas apa yang kalian presentasikan. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Nah, Pak. baik. Tidak, Pak. Jika tidak ada pertanyaan di laptop Bapak ini menunjukkan pukul 9.52. Bapak kasih waktu 35 menit untuk berdiskusi, berarti nanti kalian kembali ke room pukul 10.17 menit. Iya. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Baik, nanti Bapak akan informasikan kapan waktu kalian untuk masuk. Silakan didiskusikan dulu di Google Classroom, menuju ke Google Classroom kalian, dan jangan lupa melaksanakan absensi. Silakan bisa meninggalkan room ini. Sudah ya, silakan berdiskusi. Silakan diskusikan.
30, 27.
Silakan langsung masuk ke room, ambil posisi masing-masing. Sudah, silahkan masuk lagi ke room. Baru satu orang yang masuk. Kita tunggu teman-teman yang lainnya lagi. Silakan informasikan lagi ke teman-temannya untuk segera masuk ke room. Diskusi di room kita akan segera mulai. Silakan buat posisi kalian nyaman, karena tadi kalian sudah berpikir untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan. Sekarang buat diri kalian duduk nyaman, agar nanti bisa kita berdiskusi dengan sebaik-baiknya. Tiga 13 orang.
Selamat siang anak-anak. Siap, Selamat siang, Selamat siang, Pak. Ya, Bapak tadi sudah lihat diskusi kalian juga. Tadi masih ada rasanya kekurangan waktu untuk kalian menyelesaikan masalah yang kedua. Tapi ada juga yang sudah bisa menyelesaikan masalah yang kedua itu. Dan juga untuk masalah yang pertama, tadi ada yang pusing katanya di sana. Terus ada yang kurang paham terkait dengan masalah yang menaranya itu. Nah, itu nggak masalah. Nanti kita akan diskusikan bersama di sini jika ada kendala. Ingat ya, materi tadi atau LKPD tadi kalian salin kembali jawabannya. Nanti kalian presentasikan. Nah, kira-kira bisa nggak diselesaikan tadi? Tadi Bapak lihat di diskusi, ya lumayan aktif juga kalian berdiskusi. Bisa memisalkan variabel, terus membuat modelnya, dan selanjutnya ada juga beberapa yang sudah bisa menyelesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Akan tetapi, ada soal-soal yang tidak menggunakan SPLDP-nya, tapi kalian belum mampu untuk menyelesaikannya. Tapi kita akan bahas nanti itu. Masalah-masalah yang timbul pada saat diskusi itu. Sudah semuanya rasanya masuk ke grup ya? Ada yang belum ini? Coba dicek dulu temannya. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Sudah, jangan lemes kayak gitu. Udah, sekarang siap untuk melaksanakan presentasi? Siap, Pak. Siap. Iya. Siap, Pak. Baik, sudah. Berarti semua sudah siap untuk melaksanakan presentasi. Nah, siapa dulu relawan atau kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Untuk masalah satu dulu, kita bertahap saja menyelesaikan masalahnya. Satu persatu. Nanti jika sudah ada yang presentasi, kita tanggapi dulu. Jika ada masalah, kita diskusikan. Jika tidak, ya kita lewatkan. Sudah? Siapa yang mau untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Anggani kelompok berapa? Dari kelompok 1, Pak. Anggani kelompok 1 ya. Kelompok 1. Oke. Untuk perwakilan kelompok 1, silahkan presentasikan masalah yang pertama. Karena itu ada banyak masalah rasanya di masalah yang satu. Coba presentasikan dulu sampai menentukan tinggi menara yang ketiga. Untuk putung beliaunya nanti. Setelah itu. Yuk, silakan. Baik, Pak. Saya izin share screen. Silahkan. Semoga sekarang bisa. Oh, pakai kamera belakang ya? Enggak masalah. Silahkan. Silahkan bisa dimulai. Anggani. Selamat pagi, teman-teman. Hasil diskusi dari kelompok kami untuk masalah nomor 1 adalah yang ditanyakan, berapakah tinggi menara ketiga? Tinggi menara ketiga ketika terjadi angin puting beliung dengan kondisi menara ketiga pada bagian atas segi enamnya patah Coba separuh. maaf dulu Anggani, Bapak potong sebentar. Silahkan dipresentasikan dulu dari awal ya, dari yang di informasi yang diketahui apa. Nanti biar teman-teman di kelompok lain bisa mencocokkan. Oke. Baik, Pak. Nah, silahkan diulangi kembali. Diketahui, menara di atas terdiri dari bangun persegi panjang dan segi enam. Menara 1 terdiri dari 3 persegi panjang dan 2 segi enam, dengan tinggi 9 meter. Menara 2 terdiri dari 1 persegi panjang dan 3 segi enam dengan tinggi 10 meter. Menara 3 terdiri dari 2 persegi panjang dan 1 segi enam. Yang ditanyakan, berapakah tinggi menara ketiga? Tinggi menara ketiga ketika terjadi angin puting beliung dengan kondisi menara ketiga pada bagian atas segi enamnya patah semua. Berapakah tinggi menara setelah terjadi angin puting beliung? B. Pemisalan variabel. Tinggi persegi panjang sama dengan X,
tinggi segi 6 sama dengan Y. C. Membuat model matematikanya. Dari informasi yang diketahui di atas serta dari pemisalan variabel, maka model matematikanya adalah 3X ditambah Y sama dengan 9. X ditambah 3Y sama dengan 10. D. Menyelesaikan masalah kontekstual terkait SPLDT dengan metode eliminasi. Eliminasi variabel X. 3X ditambah 2Y sama dengan 9, dikalikan 1, hasilnya 9. X ditambah 3Y sama dengan 10, dikalikan 3, hasilnya 30. Negatif 7Y sama dengan negatif 21. Y sama dengan 3. Eliminasi variabel Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 9. Dikalikan 3 sama dengan 27. X ditambah 3Y sama dengan 10. Dikalikan 2, hasilnya 20. 7X sama dengan 7 dan X sama dengan 1. Sudah, Pak. Terima kasih Yang Gandhi. Tadi Bapak lihat antara yang gambar yang disorot dengan apa yang Anggani bilang itu rasanya agak nggak matching dia. Makanya tadi Bapak bingung, ini yang mana yang disorot. Tapi coba nanti pas penyorotnya fokus ke apa yang diucapkan. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa melihat. Nah, tadi ketemu Bapak dengar untuk X-nya itu ketemu 1 ya? Ya, Anggani ya? Iya, Pak. Terus Y-nya ketemu 3. Iya, Pak. Ya, sekarang Pak tanya biar nggak bingung X dan Y-nya itu. X-nya itu apa? X-nya itu tinggi persegi panjang. Ya, tinggi persegi panjang. Y-nya itu adalah? Y-nya tinggi segi 6. Ya, tinggi segi 6. Oke. Kelompoknya Anggani mendapatkan tinggi persegi panjangnya ada 1 dan tinggi segi 6-nya adalah 3. Nah, sekarang kelompok yang lain gimana? Apakah ada yang mendapatkan jawaban yang berbeda dulu untuk masing-masing tinggi bangunnya? Belum ke tinggi menara. Ayo, ini kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Ayu Minggu. Apakah sama mendapatkan tinggi 1 dan tinggi persegi panjang 1 dan tinggi segi 6-nya 3? Sama, Pak. Iya, sama. Kelompok yang lain gimana? Kelompok saya Dari juga sama, kelompok Pak. kami juga memiliki jawaban yang sama, Pak. Oh, ya, baik. Berarti itu sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang Anggani itu kan belum ke pemecahan masalahnya. Tinggi menara ketiga berapa jadinya Anggani? Tinggi menara ketiga 1, Pak. Kan tinggi persegi panjangnya. Tinggi menara ketiganya, kan ada 3 menara di sana. Coba dicek lagi. Di sana tadi ada 2 persegi panjang dan 1 segi 6. Persegi panjangnya itu panjangnya 1. Terus segi 6-nya panjangnya 3. Atau kelompok yang lain mau menambahkan? 5 meter, Pak. 5 meter. Tinggi menara ketiga 5 meter. Yang lain gimana? Kelompok yang lain gimana? Sama, Pak. Sama, Pak. Ya. Sama, Pak. Ya, sama. Terus sekarang Pak mau tanya dulu ke kelompoknya, ini ya siapa ya, kelompok 3 Karyase. Perwakilannya dulu coba. Model matematika untuk menara ketiga berapa? Sehingga dapat 5. Nanti biar dicocokkan dengan teman-teman yang lainnya juga. Ada 2 persegi panjang, ada 1
1 segi 6. Berapa? Tadi kan sudah dapat 5. 2x tambah y sama dengan 2 kali 1 tambah 3. Iya, itu. Iya, benar. Itu berarti 5. Dari sana prosesnya. Nah, sekarang dilanjutkan lagi. Itu kan baru masalah yang pertama terkait dengan menara yang ketiga. Nah, sekarang coba kembali perwakilan kelompoknya Anggani. Sekarang masalah tinggi menara terkait dengan setelah angin puting beliung. Nah, perhatikan sekarang ya. Yang lainnya juga tinggal dicocokkan nanti apakah ada yang sama atau berbeda. Untuk Anggani silahkan dilanjutkan lagi pelan-pelan saja. Baik, saya lanjutkan untuk soal berikutnya. Dari proses di atas, maka dapat disimpulkan A. Tinggi menara ketiga sama dengan 2x ditambah y sama dengan 2x 2 kali 1 ditambah 3 sama dengan 5 meter. B. Tinggi menara pertama yang bagian atasnya terlepas. Untuk tinggi menara pertama yang bagian atasnya terlepas, maka persamaannya menjadi 2x ditambah 2y sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 8 meter. Tinggi menara ketiga pada bagian atas segi 6-nya patah separuh. Untuk tinggi menara ketiga dengan kondisi menara ketiga pada bagian atas segi 6-nya patah separuh sehingga persamaannya menjadi 2x ditambah setengah y sama dengan 2 dikali 1 ditambah setengah kali 3 sama dengan 3,5 meter. Ya, terima kasih Anggani. Tadi menara 1 panjangnya 8. Kelompok yang lain gimana? Silahkan dicocokkan. Sama, Pak. Sama, Pak. Baik. Dari 1 loncat ke 3. Menara yang ketiga dapat 3,5 meter tingginya. Kelompok yang lain? Ada yang memiliki jawaban yang berbeda untuk tinggi menara yang ketiga yang setengah dari bagian atas segi 6-nya itu hilang setengah? 3,5 meter? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti di sini rasanya ada yang kurang ya terkait dengan menara yang kedua. Nah, di sana kan ada miring-miringnya. Ada yang bisa menyelesaikan kelompok 1, 2, dan 3? Belum, Pak. Kelompoknya Belum, Anggani, Pak. kelompoknya Anggani gimana? Yang terkait dengan menara kedua yang miring 45 derajat. Belum, Pak. Terus kelompoknya Tiani gimana? Belum, Pak. Oh, Masih juga. belum, Pak. Oke. Baik kalau gitu, berarti itu yang belum bisa kalian selesaikan. Coba kita bahas saja ya. Kita bahas, tapi karena ini sebenarnya tidak menggunakan SPLDT, kemungkinan kalian belum bisa menghubungkan materi mana yang harus digunakan dalam menyelesaikan kasus yang kedua. Gimana caranya ya? Oke, Bapak pakai Word aja. Bapak coba share screen dulu, nanti kita kerjakan bersama. Ya, apakah sudah terlihat Word-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Kita akan coba dulu ya. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik. Di sana menaranya yang diketahui apa ya di sana? Apa yang diketahui? Gimana posisi menaranya?
Menara kedua setelah ditimpa puting beliung posisinya miring berapa derajat? Miring 45 derajat. 5 derajat. Ya, 45 derajat, Pak. miring 45 derajat. Miring 45 derajat. Oke. Udah kelihatan kan? Nah, sekarang Pak. coba kita buat menara itu kan pasti ada di atas tanah kan? Benar atau enggak? Benar. Benar, Benar. Pak. Ya, baik, kita buat dulu. Kita buat ilustrasi seperti ini. Ini misalkan tanah ya, tempat menara itu. Nah, sekarang menara itu miring 45 derajat. Kita buat garisnya miring 45 derajat. Sorry. Anggap aja ini 45 derajat. Ya, 45 derajat ini ya sudutnya ya. Nah, sekarang di awal tadi kan Bapak sudah memberikan ilustrasi tentang menentukan tinggi badan kalian. Gimana posisi kalian waktu mengukur tinggi badan? Tegak Tegak lurus. lurus. Ya. Tegak lurus. Tegak Tegak lurus, lurus, ya. berdiri. Tegak lurus dari benda yang akan diukur tingginya. Nah, sekarang ini kan misalkan ini kan yang miring ini kan menara kan. Anggap saja ini menaranya. Ini menara. Ini menara. Ini menara. Nah, sekarang jika kalian mau mencari tinggi menara seperti yang kalian bilang tadi, tegak lurus terhadap menara yang akan diukur atau tinggi yang akan diukur, kira-kira garis tegak lurus itu dibuat di bagian mana? Dari ujung menara, Pak, tarik tegak lurus ke bawah. Ujung menara itu yang ini? Yang di atas. Oh, yang ini? Ya. Iya, coba. Tegak lurus. Oke. Udah, sama kayak gitu. Tegak lurus. Tegak lurus itu berapa besar sudutnya? 90 derajat. Derajat. 19 derajat, Pak. 90 derajat. Ada yang masih hidupin mic nih ya, masih ada gangguan ya. 90 derajat. Nah, sekarang ini kan sebuah segitiga. Segitiga yang sudutnya 90 derajat. Itu segitiga apa namanya? Siku-siku. Segitiga Oke. siku-siku. Iya. Pak. Baik. Sudah berarti kalian tahu segitiga siku-sikunya. Sekarang Bapak akan isi nama dulu ya. Biar jelas. Ini misalkan A. Ini biar cepat. Ini A. Sekarang ini B. Nah, yuk. Yes. Ini C. Oke, kita lanjutkan sekarang. Segitiga siku-siku. Ada 90 derajat, ada 45 derajat. Sekarang Bapak bertanya kembali, berapakah
besar sudut dari dari sudut C ini 45 derajat. 45 derajat. 45 derajat, Pak. Berarti kalian sudah mengetahui dalam satu segitiga itu besar sudut keseluruhan adalah 180 derajat. Oke, sudah. Nah, selanjutnya 45 derajat. 45 derajat sudah. Berikutnya adalah sekarang ada dua sudut yang sama. Dua sudut yang sama itu berarti kira-kira segitiga apa namanya? Segitiga sama kaki. Segitiga siku sama kaki. Oh, ada segitiga siku-siku. Sama Segitiga kaki. sama kaki. Ya. Ini ada sudut 90 derajat. 45 berarti segitiga Siku sama kaki. Oke, sudah. Nah, untuk siku-siku sama kakinya berarti anggap aja panjang sisinya ABC. Berarti kira-kira kalau sama kaki pasti kan panjang sisinya sama. Iya kan? Nah, sekarang sisi mana yang sama panjangnya? Untuk segitiga sama kaki. AB dan BC. Sisi AB dan BC. AB dan BC. Oke. Baik, sekarang kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang teorema Pythagoras ini kan sudah kalian dapatkan juga. Bapak bertanya lagi biar kalian nggak bingung. Kira-kira yang mana sih yang harus kita cari? Apakah AC, apakah AB, atau apakah BC? Untuk mencari tinggi menara yang miring 45 derajat. Yang mana? AC. AC itu kan sudah Bapak tandai menara. BC. Yang mana? BC, Pak. Ya, BC-nya yang tegak. Yang BC. Oke, sudah BC yang tegak lurus. Nah, sekarang berarti masih ingat nggak teorema Pythagoras itu gimana? Pythagoras? Masih. Oh ya, silahkan. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Kuadrat sisi sama dengan kuadrat sisi lainnya. Oke, sudah berarti yang miring kira-kira yang mana ya? Kan sudah kelihatan di sana. Yang miring yang mana? AC. Berarti AC kuadrat jadinya. AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. AB kuadrat, AB ya jumlah kuadrat sisi lainnya. AB kuadrat terus ditambah BC kuadrat. Ya, AB dan BC itu kuadrat merupakan sisi-sisi yang lainnya. Nah, sekarang Bapak tanya kembali. AC-nya berapa? Panjangnya, tingginya. Kan itu sebuah menara yang kedua. 10 kuadrat. 10 meter. 10 meter, tapi 10 kuadrat. Ya, tapi 10 kuadrat jadinya. Ayo, biar lebih cepat lagi. Panjang AB-nya berapa? Diketahui atau tidak? Tidak. Ya, tidak diketahui. BC-nya berapa? BC-nya Diketahui atau tidak? Tidak, Pak. Ya, Tidak, tidak Pak. juga diketahui berarti, tapi panjang AB dan BC ini sama kan? Ya, anggap saja itu apa ya panjangnya? A, misalkan A saja. Misalkan A, berarti AB sama dengan A, BC sama dengan A juga. A kuadrat tambah A kuadrat berapa? Ayo cepat. Ini pengulangan saja. X kuadrat. X, mana dapat X? A tambah A kuadrat tambah A kuadrat berarti jadinya A2 kuadrat. A2 kuadrat. Kuadrat. A2 kuadrat. A kuadrat. 2A Iya, kuadrat. 2A kuadrat bukan A2 kuadrat ya. 2A kuadrat. 2A kuadrat. 10 kuadrat berapa? 10 kuadrat? 100. Ya, 100. 100. Berarti kita dapatkan sekarang
Berapa jadinya? 50. 50. 50. Ya, 50 didapat 50. dari 100 dibagi 2 sama dengan A kuadrat, sehingga A-nya akan menjadi A sama dengan Akar 50. ya akar 50. Akar 50 meter. 50 meter. Nah, di sini berarti kalian bisa mendapatkan tinggi dari menara kedua setelah angin puting beliung dengan kemiringan 45 derajat adalah akar 50 meter. Ya, dipahami kembali ya. Meskipun kita membahas terkait dengan SPLDP, tapi akan ada materi-materi yang lain yang nanti kalian gunakan untuk memecahkan masalah. Ini ada pertanyaan dulu? Tidak. Ya, nanti Pak. ya nanti dilengkapi di kalian sebelum kalian mengumpulkan. Biar paham semuanya. Oke, Bapak stop sharing. Selanjutnya, masalah pertama itu ada 4 soal. Dari 4 soal, 3 soal bisa kalian kerjakan, 1 soal belum. Kita sudah bahas itu. Sekarang untuk masalah yang kedua, kalau tidak salah terkait dengan vacuum cleaner ya. Yuk, sedikit lagi kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Tadi kelompoknya Anggani sudah. Sekarang kelompoknya siapa? Biar cepat. Saya, Pak. Oh ya, silakan kelompoknya Ayu Minggu. Untuk Ayu Minggu, silakan nanti dipresentasikan saja apa yang diketahui. Soalnya nggak perlu lagi karena semua sudah bawa soalnya juga. Soal yang diketahui, terus pemisahan variabel, terus model matematika, dan ya hasilnya. Silakan. Ya. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Ya, semoga bisa sekarang share screen-nya. Di Zoom ya. Ya. Anak-anak yang lain biar jika ingin melihat pekerjaan Ayu Minggu secara penuh, silakan dipin Ayu Minggunya biar kelihatan penuh. Ya, silakan Ayu Minggu bisa dilanjutkan. Diketahui, jika setiap vacuum cleaner digunakan oleh 2 siswa, maka ada 3 siswa yang tidak menggunakan vacuum cleaner. Jika setiap vacuum cleaner digunakan oleh 3 siswa, maka akan ada 4 vacuum cleaner yang tidak digunakan. Yang ditanyakan, jika banyak siswa kelas 10 PH, 132 orang, berapakah vacuum cleaner yang disediakan? Langkah yang pertama, melakukan permisalan variabel. Banyak siswa dimisalkan dengan X, banyak vacuum cleaner dimisalkan dengan Y. Langkah yang kedua, pemodelan matematika. Dari masalah yang diberikan di atas, maka dapat dibuat model matematikanya. Jika setiap vacuum cleaner digunakan oleh 2 siswa, maka ada 3 siswa yang tidak menggunakan vacuum cleaner. Dipermisalkan X sama dengan 2Y tambah 3. Jika setiap vacuum cleaner digunakan oleh 3 siswa, maka akan ada 4 vacuum cleaner yang tidak digunakan. Dipermisalkan X sama dengan 3 dalam kurung Y dikurang 4 sama dengan 3Y dikurang 12. Sehingga model matematikanya adalah X sama dengan 2X ditambah 3, X sama dengan 3Y dikurang 12. Langkah yang ketiga, melakukan eliminasi. Eliminasi variabel X. X sama dengan 2Y tambah 3. X sama dengan 3Y kurang 12. Dan dikurangkan 0 sama dengan min Y ditambah 15, Y sama dengan 15.
Eliminasi variabel Y. X sama dengan 2Y ditambah 3, persamaan 1 dikalikan 3, yaitu 3X sama dengan 6Y tambah 9. X sama dengan 3Y dikurang 12, persamaan 2 dikali 2, yaitu 2X sama dengan 6Y kurang 12. Dan dikurangkan dan hasilnya X sama dengan 33. Oke, sudah berarti ya. Ya, silakan stop dulu. Tadi bisa kan stop sharingnya? Ya, harus sudah paham. Ditemukan di kelompoknya Ayu Minggu, X-nya itu 33, Y-nya itu 15. Nah, sekarang Bapak pertegas kembali. X-nya itu apa, Ayu Minggu? Banyak siswa, Pak. Ya, banyak siswa. Y-nya itu apa? Banyak vacuum cleaner. Ya, vacuum cleaner. Berarti sudah bisa ditemukan, ini yang pertama dulu, masalah yang pertama. X-nya itu 33, siswanya itu ada 33 dalam satu kelas, dan vacuum cleaner yang harus disediakan adalah 15 siswa. Nah, ada yang memiliki jawaban yang berbeda. Saya, Pak. Oh, kelompok yang lain juga. Ini Kelompok 3, Pak. kelompok 3. Oh ya, coba Karyase. Gimana jawabanmu, Karyase, di kelompok diskusi kelompokmu? Baik, Pak. Sebenarnya jawaban saya sama dengan jawaban kelompoknya Ayu Minggu. Tetapi kelompok saya prosesnya beda, Pak. Baik, Pak. Saya mohon izin share screen. Ya, silahkan coba dulu di bagian mana yang berbeda. Tapi jawaban hasilnya juga sama. Nanti coba kita cek. Silahkan. Ya, coba di bagian mananya, Karyase? Silahkan di zoom kembali dulu. Yang berbeda di sini adalah penulisan model matematikanya. Di sini model matematika saya ubah seperti ini. X sama dengan 2Y ditambah 3. X akan menjadi X dikurang min 2. Y sama dengan 3. X sama dengan 3 dalam kurung 3 min 4 akan menjadi X sama dikurang 3Y sama dengan min 12. Sehingga model matematikanya adalah X min 2Y sama dengan 3, X min 3Y sama dengan min 12. Oh, coba dulu diamin dulu itu ya. Bapak cek kembali. Coba ke teman-teman yang lain dari kelompok yang selain Karyase. Di sini Karyase mengubah persamaan yang pertama dan kedua itu menjadi bentuk yang berbeda. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Bisa nggak kayak gitu? Yuk. Ayo yang lain gimana? Bisa nggak diubah seperti itu atau tetap langsung menggunakan persamaannya yang didapatkan oleh kelompok yang tadi? Nah, ini tadi kelompoknya Ayu Minggu X sama dengan 2Y tambah 3. Terus diubah oleh kelompoknya Karyase menjadi X kurang 2Y sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, setelah diproses hasilnya sama. Jadi masalah atau tidak itu? Atau boleh atau enggak? Seperti itu. Ya, gimana? Ada dua versi jawaban, dua cara. Bisa seperti itu? Pak. Iya. Bisa, Pak. Iya, bisa. Jangan ragu-ragu menjawab. Kasus ini sepertinya sudah pernah kita temukan pada pertemuan sebelumnya. Ada model yang berbeda, tetapi jawabannya sama. Itu enggak masalah. Itu tergantung nanti gimana kreatif kalian dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi tidak satu cara saja dalam menyelesaikan masalah ini. Udah, itu clear berarti ya?
Berarti jawaban Minggu bisa benar, jawaban Haryasa juga nggak masalah. Yuk silakan stop sharing dulu. Dah. Sudah kan? Nah, sekarang yang ditanyakan pada masalah nomor 2 apa? Apa yang ditanyakan? Tadi di sini hanya bisa menemukan banyak siswanya 33 dan banyak vakum cleanernya 15. Masalahnya apa? Atau yang harus dipecahkan itu di sana apa? Rasanya nggak seperti ini. Rasanya tidak hanya mencari berapa banyak siswa dan berapa banyak vakum cleanernya. Apa yang ditanyakan tadi? Banyaknya vakum cleaner yang harus disediakan untuk 132 siswa belum bisa dikerjakan. Banyaknya vakum cleaner terus yang harus disediakan untuk 132 siswa belum bisa dikerjakan. Oh, untuk 132 siswa. Berarti yang pertama sudah ditemukan 15 siswa 15 vakum cleaner itu digunakan oleh 33 siswa. Nah, sekarang masalah yang harus kalian selesaikan adalah berapa sih vakum cleaner yang harus kalian dapatkan atau harus kalian cari jika yang praktek 32 siswa. Gimana? Ada yang bisa? Tadi juga itu masih ada masalah rasanya di diskusi GC-nya. Bisa? Bisa diselesaikan? Bisa? Tidak, Pak. Belum ya? Oke, baik. Kalau gitu kita akan bahas lagi. Semoga kalian masih ingat. Ini juga terkait dengan materi yang lain. Jadi, berarti materi-materi yang akan digunakan untuk memecahkan masalah hari ini, kalian belum nyampe ke sana. Coba ya, kita akan bahas. Coba saja. Bapak gunakan Word lagi berarti ini. Kita coba saja ya. Bapak share screen dulu. Nanti kita bahas bersama. Ini yang tadi. Sudah kelihatan nggak? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Yang diketahui tadi apa? Apa saja yang diketahui dulu? Bapak akan buatkan tabel. Setiap vakum cleaner. Ya, yang hasil akhirnya tadi kalian dapatkan. Siswanya ada berapa? 132. Yang kalian temukan tadi. Siswanya itu berapa jumlah kelas 10 PS1? 33. 33. Berarti berikutnya vakumnya 15 vakum cleaner. 15. Terus yang siswa yang diketahui ada berapa? Ada berapa? Ada 132 siswa. Ya, berarti ini kan yang ditanyakan kan? Ya kan? Ya, Pak. Baik. Coba Bapak berikan ilustrasi seperti ini dulu. Ini materi terkait dengan perbandingan. Ya, perbandingan entah itu yang senilai atau berbalik nilai, kita akan coba cek lagi. Misalkan saja dulu ya. Kalian misalkan satu orang nanti diberikan uang jajan oleh orang tuanya sebesar 20.000 misalkan. Terus kalau misalkan 2 orang, berapa uang jajan yang harus diberikan? 20.000. 20.000, Pak. 20.000, Pak. Ada 40, ada 20. Coba Pak ulang lagi. 20.000. 20.000. Satu orang anak itu diberikan uang jajan 10.000. 10.000. 2 orang diberikan uang jajan berapa? 20.000. 20.000. Oke. Ini 1. Ini 10.000 ya. 2. Nah, berikutnya sekarang kita analisis lagi. Coba kayak gini. Ini misalkan penjahit. Pakaian yang dihasilkan. Misalkan 2 orang penjahit.
Kelihatan nggak? Sudah kelihatan nggak di sana? Di perangkat kalian sudah kelihatan? Dua orang penjahit itu menghasilkan pakaian misalkan 40 pasang. 4 orang penjahit misalkan 80. Tar dulu, jangan diisi. Ini ditanya. Sekarang Bapak tanya ke kalian. Dua penjahit menghasilkan 40 pasang. Kalau 4 penjahit, kira-kira pakaian yang dihasilkan itu lebih banyak atau lebih sedikit dari 40 pasang? Silakan gunakan logika kalian. Banyak. Lebih banyak. Pak. Lebih banyak. Lebih banyak. Sama, Pak. Iya, lebih banyak. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan yang ini. Ini ya, coba. Dua penjahit, 4 penjahit. Ini bertambah atau berkurang dari awalnya? Bertambah. Bertambah. Udah, 1. Berikutnya. 40 menghasilkan 40 pasang pakaian. Tadi ini berapa? Lebih besar dari 40 atau kurang dari 40? Lebih besar dari 40. Nah, sekarang kita bawa ke sini dulu logikanya. Dari ini 33 siswa menjadi 132 siswa. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah, Pak. 33 siswa membutuhkan 15 vakum. Kalau 132 siswa, kira-kira vakum yang dibutuhkan lebih dari 15 atau kurang dari 15? Lebih dari 15. Lebih dari 15, Pak. Ya, tepat. Lebih dari 15. Berarti kira-kira ini perbandingan apa yang digunakan? Saya ingat nggak? Perbandingan senilai, Pak. Nilai, Pak. Iya, perbandingan senilai. Berarti kalian tetap ingat. Nah, perbandingan senilai ini sebenarnya mudah sekali. Tinggal kalian tulis kembali dengan perbandingan. Coba. Ini ada yang masih hidup mic-nya. Ini silakan dimatikan mic-nya jika tidak berbicara. Udah, perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu tinggal Bapak ingatkan kembali, tinggal ditulis saja yang ada di dalam tabel itu 32 dengan 132, berarti buat perbandingannya 32 berbanding 132 ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa per berapa? Berapa per berapa? 32. 132, tinggal ditulis saja ini berapa? Ini berapa? Tinggal ditulis. Ya, 15. Tepat. 15 ini kan belum diketahui, tulis saja X. Itu yang belum diketahui berarti banyaknya vakum. Berikutnya diapakan? Dikali silang. Dikali silang. Kali silang. Ayo, semoga kalian masih ingat. Kali silang. Coba kalau kali silang jadi berapa? Tinggal buat tanda silang aja di persamaan itu. 132 dikali 15. Ya, kali 15 sudah. Lagi satu lagi sama dengan 33 dikali X. Oh, 33 nih ya. Ya, 33. Sorry, tadi keliru. 33 dikali X. Dikali X. Kali kan biasa. Berapa? X sama dengan 132 kali 15 berapa? Saya itu hitung susun bisa. 1980. 1980. Berapa? Sweater rasanya itu ya berapa? 1000? 1980. Oh ya, sama dengan 33. Jadi X-nya berapa? 60 didapat dari mana?
1980 dibagi 33. 33. Ya, jadi di sini didapatkan siapa yang masih? Jadi di sini didapatkan banyaknya vacuum cleaner. Banyaknya vacuum cleaner. Untuk 132 siswa harus disediakan. Ini ada yang hidup mic-nya ini. Dewi Aryati ya. Bapak ulangi sekali lagi. Jadi untuk 132 siswa yang akan praktek, jadi biar semua bisa praktek, jadi harus disediakan berapa vacuum cleaner? 60 vacuum cleaner. Ya, tepat. Tepat sekali. Nah, sekarang berarti Bapak melihat di sini kalian harus bisa menggunakan materi yang lain terkait dengan masalah yang akan kita bahas. Jadi tidak hanya kalian harus memahami terkait dengan SPLDP-nya. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya silakan nanti gali lagi pengetahuan kalian, identifikasi terkait dengan materi apa yang harus kita gunakan dalam menyelesaikan masalah. Sudah? Untuk masalah 1 dan masalah 2 terkait dengan menara dan vacuum cleaner, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Wih, berarti sudah capek ya menyelesaikan masalah vacuum cleaner dan menghitung tinggi menaranya. Nah, baik. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini kita bahas tentang apa saja? Saya, Pak. Karyase lagi. Yo, silahkan Karyase. Yang bisa saya simpulkan di sini untuk memecahkan masalah SPLDP dengan metode eliminasi, prosesnya buat dulu model matematikanya. Selanjutnya cari masing-masing nilai variabelnya. Untuk memecahkan masalah yang diberikan bisa menggunakan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Iya. Bapak tekankan di sana untuk kesimpulan dari Karyase, prosesnya kita kan bahas SPLDP. Nah, ada poin penting di sana yang Bapak dengar menggunakan materi-materi yang sebelumnya. Nah, jadi itu PR kalian. Nanti pada pertemuan berikutnya, PR kalian adalah menggunakan materi selain SPLDP untuk menyelesaikan masalah. Itu pentingnya. Nanti kita akan pelajari kembali. Nah, berikutnya sekarang, refleksi diri kalian sekarang. Dari pembelajaran jam 9:30 sampai sekarang sudah lewat nih. Kira-kira materi apa yang susah dan materi yang mudah kalian? Yang Pak? Oh iya. Oh iya. Oh tadi di Anut. Udah. Bapak ulang sekali lagi dari kesimpulan yang diberikan oleh Karyase tadi. Bapak mendengar poin pentingnya. Jadi ada materi yang harus kalian pahami sebelum atau yang harus kalian pahami pada saat pemecahan masalah. Tidak hanya menggunakan materi SPLDP, tapi ada materi lain. Dan nanti tergantung dari permasalahan apa yang diberikan. Nah sekarang untuk refleksi kalian, kira-kira pada pembelajaran hari ini yang mana sih yang materi yang mudah kalian pahami? Yang mana sih yang susah kalian pahami? Oke, satu orang saja. Saya, Pak. Siapa? Siapa ya? Anggani. Oh ya, silakan Anggani. Kalau saya sudah memahami materi terkait dengan model matematika dan metode eliminasinya. Tapi saya masih bingung untuk menyelesaikan masalahnya. Saya belum tahu materi apa yang harus digunakan. Oh iya, terima kasih Anggani. Refleksi yang sangat bagus sekali itu sebagai apa namanya ya? Sebagai poin nanti untuk kalian perlu pertimbangkan kembali. Jadi nanti perlu kalian analisis lagi pada saat ada masalah, kira-kira selain materi yang kita bahas, materi apa yang harus dipelajari lagi. Dah, kira-kira ada pertanyaan. Nanti kita akan improve lagi materi-materi apa sekiranya akan kita gunakan pada saat pertemuan berikutnya, terutama nanti
pada saat di awal pembelajaran, pada saat Bapak memberikan masalah, nanti Bapak akan informasikan kira-kira materi apa nanti yang digunakan. Biar nanti kalian tidak bingung dan bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, tidak. Akhir pelajaran berarti kalian sudah senang. Nah, jika tidak ada pertanyaan untuk hari ini, kita akan cukupkan dan kalian harus mempelajari materi lagi untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita akan tetap membahas SPLDP. Tetap itu, tapi dengan metode yang berbeda dan masalah yang berbeda. Nah, jadi Bapak berharap nanti pada saat pertemuan berikutnya kalian benar-benar bisa full menyelesaikan masalah itu 100% dengan menggunakan juga selain SPLDP-nya juga materi-materi yang lainnya. Sekali lagi, ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Oke, satu lagi. Setelah meet ini berakhir, kalian langsung menuju ke classroom lagi. Ingat isi penilaian diri di sana. Penilaian diri kalian isi seperti pada pertemuan sebelumnya. Kerjakan juga tugas yang ada di sana untuk mengecek seberapa besar pemahaman kalian. Nah, jika tidak ada pertanyaan, karena Bapak yakin kalian sudah bisa untuk mengerjakan nanti, silakan pimpin doa penutupnya. Pimpin doa penutup agar kita bisa melaksanakan pembelajaran berikutnya nanti dengan sebaik-baiknya dan bersyukur atas kelancaran hari ini. Silakan salah satu dari kalian, siapa saja boleh, silakan pimpin doa. Siapa itu? Coba nggak kedengaran apa-apa. Halo? Mic-nya jauh. Coba mic-nya dihidupin mic-nya. Ya, Puri silakan sudah on mic ya. Tidak kedengaran, Puri. Coba siapa sekarang ya? Coba Karyasi aja. Tadi Puri tidak kedengaran, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Baik. Kedengar, Pak? Iya, sudah, silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Karyase. Terima kasih untuk anak-anak semuanya sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa kalian bisa kalian gunakan nanti di selanjutnya dan selanjutnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan kalian bisa meninggalkan room ini. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya dengan masalah yang berbeda. Silakan bisa meninggalkan ruangan ini. Selamat siang. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Silakan.